Bayangkan seorang janda muda cantik asal Spanyol, Sofia, yang terpuruk dan kesepian setelah kehilangan suaminya, memutuskan terbang jauh ke Indonesia untuk menyembuhkan hatinya. Di tanah tropis yang asing, ia bertemu Irfan, seorang pengangguran dengan masa lalu penuh luka, yang perlahan mengubah hidupnya dengan ketulusan dan cinta sejati. Tapi ketika Sofia memutuskan kembali ke Indonesia untuk memperjuangkan cinta mereka, badai penolakan dari keluarga dan lingkungan pun menghadang. Akankah cinta mereka mampu membuktikan bahwa hati yang tulus bisa mengalahkan dunia? Apa kabar sahabat Wafira hari ini? Silahkan absen di kolom komentar dari kota mana saja. Simak kisahnya sampai akhir agar mengerti inti dari cerita ini dan dukung terus channel Wafira Story agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Langit Barcelona menjingga ketika matahari mulai tenggelam di balik bangunan-bangunan tua yang berjejer di sepanjang jalan. Di balik jendela kaca besar di lantai 3 sebuah apartemen mewah, duduk seorang wanita muda berambut pirang keemasan, menatap kosong ke arah jalanan yang dipenuhi kendaraan lalu lalang. Matanya kosong, namun senyumnya tetap terpampang di wajah. Senyum yang dipaksakan, sekadar tameng untuk menutupi kehampaan yang menggerogoti hatinya. Sofia Elena Rodriguez, 29 tahun, adalah janda dari seorang pengusaha sukses yang tewas dalam kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Sejak kematian suaminya, Alejandro, hidup Sofia seperti terhenti. Semuanya berubah. Rumah yang dulunya dipenuhi tawa kini sunyi seperti kuburan. Kerabat dan teman-teman suaminya yang dulu selalu hadir kini perlahan menjauh, seolah kehidupan sosialnya ikut terkubur bersama jasad Alejandro. Keluarganya sering berkata bahwa Sofia harus move on, mencari cinta baru, atau setidaknya menikmati kembali hidupnya yang mapan dan bebas. Namun mereka tidak pernah benar-benar mengerti bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang menjadi segalanya. Sofia kehilangan bukan hanya suaminya, tapi juga sahabat terbaiknya, sandaran hidupnya, dan sosok yang membuatnya merasa utuh. Hari-hari, Sofia kini hanya diisi rutinitas yang sama. Bangun pagi, membuat kopi, membaca koran yang tak pernah betul-betul dibaca, duduk di balkon, lalu malamnya tidur dengan perasaan kosong. Psikolog, terapi, yoga, bahkan ikut komunitas wanita mandiri. Semuanya sudah dicoba, tapi tetap saja ada lubang besar di dalam hatinya, yang tak bisa ditambal dengan kata-kata semangat atau aktivitas pengalih perhatian. Hingga pada suatu sore, saat sedang menelusuri laman media sosial, Sofia melihat foto seorang teman lamanya sedang liburan di Bali. Senyuman yang terpampang di wajah temannya tampak begitu tulus dan damai. Captionnya hanya satu kalimat. Sometimes healing doesn't need words, just a place where your soul can breathe. Kata-kata itu menghantam benaknya seperti gelombang laut yang menghantam karang. Entah kenapa dalam sekejap, Sofia merasa seperti ditarik ke arah yang asing namun menggoda. Indonesia, negara yang belum pernah ia kunjungi, namun seketika terasa seperti panggilan dari semesta. Beberapa hari kemudian, tanpa memberitahu siapapun, Sofia memesan tiket pulang pergi ke Indonesia. Ia memutuskan untuk mengambil cuti dari perusahaannya, menyerahkan sementara urusan rumah kepada pengasuh dan manajer pribadinya, dan membawa hanya satu koper sederhana. Tidak ada rencana, tidak ada agenda pasti. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya di setiap sudut kota Barcelona. Saat pesawat mulai mengudara dari Bandara El Prat, Sofia memejamkan mata. Ia tidak tahu apa yang menantinya di negeri seberang dunia itu. Tapi, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, ia merasa sedikit lebih ringan. Ada harapan kecil yang tumbuh di sudut hatinya, meski samar. Mungkin, hanya mungkin, di tanah asing, itu ia bisa menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Sesampainya di Indonesia, Sofia mendarat di Bali. Ia menghabiskan beberapa hari di sana, menikmati pantai-pantai yang memesona dan keramahan orang-orang lokal. Namun, keramaian Bali dengan hiruk-pikuk wisatawan asing ternyata bukan tempat yang cocok untuk jiwa lelahnya. Ia ingin sesuatu yang lebih sunyi, lebih murni, dan lebih manusiawi. Dari rekomendasi seorang pemandu lokal, ia disarankan untuk mencoba berkunjung ke Pulau Jawa, ke sebuah desa kecil yang belum banyak disentuh turis.
Tempat itu katanya punya suasana yang tenang, alami, dan penuh keramahan. Sesuai dengan apa yang Sofia butuhkan untuk benar-benar menyendiri dan merenung. Dengan spontanitas yang selama ini jarang ia lakukan, Sofia menerima saran itu. Ia naik kereta dari Surabaya menuju daerah Jawa Timur yang masih alami. Kereta itu lambat dan penuh suara kehidupan, pedagang asongan, anak-anak kecil tertawa, ibu-ibu membawa tas besar berisi sayur mayur. Tapi Sofia menyukainya. Ada kehidupan nyata di sini. Bukan kehidupan mewah penuh topeng seperti yang biasa ia lihat di Barcelona. Pagi itu, cahaya mentari menyusup pelan di sela-sela tirai bambu kamar penginapan tempat Sofia menginap. Suara ayam berkokok, serangga bersahutan, dan semilir angin tropis menampar lembut pipinya saat jendela terbuka sedikit. Sofia bangkit dari tidurnya, mengenakan gaun santai berwarna putih gading, dan melangkah pelan keluar kamar, menuju beranda kecil yang menghadap sawah terbentang luas. Sofia duduk sambil menyeruput kopi hitam lokal yang disajikan oleh pemilik penginapan. Rasanya jauh berbeda dari kopi mahal yang biasa ia minum di kafe elit Barcelona. Namun anehnya, rasa pahit yang khas itu justru membuat jiwanya terasa lebih hidup. Saat ia sedang menikmati suasana desa yang menenangkan, dari kejauhan tampak seorang pria muda mengayuh sepeda tua menuju penginapan. Bajunya lusuh, rambutnya sedikit, berantakan tertiup angin pagi, namun wajahnya menyiratkan kehangatan yang jujur. Ia menenteng keranjang berisi sayur mayur dan beberapa bungkus kue tradisional. Pria itu adalah Irfan. Sofia memperhatikan pria itu dari jauh, tanpa sadar membetulkan letak rambutnya. Entah kenapa, meski tampak sederhana, ada sesuatu dari pria itu yang membuatnya terdiam. Irfan tampaknya mengenal pemilik penginapan, karena mereka berbincang sebentar sambil tertawa kecil. Tak lama, pemilik penginapan memanggil Sofia dari kejauhan. "Mbak Sofia, kenalin ini Irfan, tetangga saya. Dia sering bantu-bantu di desa," ujar sang pemilik sambil tersenyum. Sofia berdiri menghampiri keduanya. Irfan tampak sedikit gugup melihat perempuan asing berambut pirang itu mendekat. Ia belum pernah sedekat ini dengan orang asing, apalagi wanita secantik Sofia. "Hola, encantada de conocerte," ucap Sofia dengan senyum ramah, lalu buru-buru menambahkan, maksud saya, halo, nama saya Sofia." Irfan tersenyum kaku. "Saya Irfan. Maaf, saya nggak bisa bahasa Inggris atau Spanyol. Dikit-dikit aja." Sofia terkekeh pelan. Ia merasa canggung namun lucu. Pemilik penginapan pun menjadi juru bahasa dadakan, membantu mereka berkenalan. Irfan tampak malu-malu, namun saat melihat Sofia tak segan tersenyum, hatinya perlahan tenang. Tak disangka, Sofia ternyata sangat tertarik mengenal budaya lokal. Ia meminta Irfan mengajaknya berkeliling desa, mengenal kehidupan penduduk, mencicipi makanan tradisional, dan sesekali mengabadikan momen dengan kameranya. Irfan pun bersedia, meski dalam hatinya ia tak yakin kenapa ia begitu semangat membantu wanita asing itu. Mungkin karena rasa iba, atau mungkin karena senyum Sofia yang terasa tulus meski matanya masih menyimpan luka. Hari demi hari, mereka mulai sering bersama. Irfan menunjukkan Sofia cara menanam padi, membawa Sofia ke pasar tradisional, hingga memperkenalkannya pada nenek tua yang pandai membuat jamu. Tak jarang warga desa menatap heran melihat seorang bule cantik berjalan berdua dengan Irfan yang dikenal sebagai pengangguran warung kopi. Tapi Irfan tidak peduli. Ia hanya ingin membuat Sofia merasa nyaman dan aman di desa itu. Suatu sore, saat langit mulai mendung dan angin bertiup kencang, Irfan dan Sofia berteduh di sebuah gubuk kecil di pinggir sawah. Hujan deras turun tanpa aba-aba, dan mereka hanya bisa duduk berdua di bawah atap daun rumbia yang bocor di beberapa titik. Sofia tertawa pelan sambil menengadah melihat hujan. "Di Spanyol, hujan seringkali menyedihkan," katanya lirih. "Tapi, di sini, hujan terasa seperti pelukan." Irfan menoleh, menatap Sofia dalam-dalam. Perempuan itu memang membawa aura berbeda. Ia bukan sekadar turis biasa. Ada luka yang dalam di matanya, namun ada juga keteguhan yang tak mudah roboh.
Saya nggak tahu hidup Mbak Sofia kayak apa, ucap Irfan pelan. Tapi, kalau di sini bisa bikin bahagia, ya tinggal lebih lama aja. Sofia terdiam. Kata-kata sederhana itu menampar perasaannya. Tak ada orang di Barcelona yang pernah mengucapkan sesuatu sejujur dan setulus itu padanya. Semua selalu dibungkus basa-basi, penuh tata krama dan kepentingan. Tapi pria ini, pria sederhana yang bahkan tak punya pekerjaan tetap, bisa menyentuh hatinya dengan kalimat yang begitu polos. Beberapa hari berikutnya, hujan masih sering turun, tapi hati Sofia terasa makin terang. Ia mulai tertawa lebih lepas, berjalan tanpa beban, dan bahkan mencoba belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit dari Irfan. Namun perasaan itu masih samar. Bagi Sofia, Irfan hanyalah teman perjalanan yang menyenangkan. Seorang lokal yang ramah dan membuatnya merasa diterima, tak lebih. Irfan pun tak berani berharap lebih. Ia tahu dunia mereka terlalu jauh berbeda. Sofia adalah wanita modern dari Eropa, sedangkan ia hanyalah pemuda kampung yang bahkan tak tamat kuliah. Ia bahkan belum bisa membiayai hidupnya sendiri, apalagi bermimpi tentang cinta. Namun Tuhan selalu punya cara menggerakkan hati manusia. Di hari terakhir sebelum Sofia kembali ke Spanyol, mereka duduk di bawah pohon besar dekat bukit kecil. Dari sana, desa terlihat begitu damai. Irfan hanya diam, tak tahu harus berkata apa. Sedangkan Sofia menatap cakrawala, mencoba menenangkan hatinya yang tiba-tiba terasa berat. "Irfan," ujar Sofia pelan, "terima kasih atas semua kebaikanmu." Irfan tersenyum kikuk. "Sama-sama, Mbak. Maaf kalau ada salah." Sofia tertawa kecil, lalu berdiri. "Aku akan kembali ke Spanyol besok." Irfan menunduk. "Iya, saya tahu." Hening. Hanya angin yang menjawab. "Entah kenapa, aku merasa aku akan merindukan tempat ini. Dan mungkin merindukan kamu juga," ucap Sofia nyaris berbisik. Irfan menoleh, matanya membulat. Namun sebelum ia bisa membalas, Sofia sudah melangkah pergi, menyisakan jejak langkah yang menancap di tanah basah dan di hati Irfan yang mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya pertemanan biasa? Esok paginya, Sofia benar-benar pergi. Irfan hanya bisa berdiri di depan penginapan, melihat mobil yang membawa wanita itu menjauh. Tak ada pelukan perpisahan, tak ada janji. Hanya tatapan mata yang dalam dari jendela mobil dan senyuman Sofia yang kali ini terasa berbeda. Irfan menghela napas panjang. Ia tidak tahu apakah perasaan ini nyata atau hanya lamunan orang kampung yang kesepian. Tapi yang ia tahu, ada bagian dari dirinya yang ikut pergi bersama wanita itu. Dan ia tak tahu bahwa di sisi lain dunia, Sofia pun mengalami hal yang sama. Dalam penerbangan menuju Barcelona, ia menyandarkan kepala di kursi dan memejamkan mata. Namun yang muncul dalam mimpinya bukan lagi kota tempat ia dilahirkan. Yang muncul adalah wajah sederhana seorang pemuda kampung bernama Irfan. Barcelona menyambut Sofia dengan hiruk-pikuk, khas kota metropolitan. Gedung-gedung tinggi, suara klakson bersahutan, dan angin dingin musim gugur yang menusuk tulang menjadi kontras nyata dari desa tropis yang hangat dan damai yang baru saja ia tinggalkan di Indonesia. Sofia duduk di dalam taksi yang melaju menuju apartemennya di pusat kota. Di luar jendela, bangunan-bangunan bergaya gotik khas Katalan berdiri angkuh seperti biasa. Namun bagi Sofia, pemandangan yang dulu selalu ia kagumi kini terasa hambar. Jiwanya tertinggal di negeri jauh, yang tidak pernah ia bayangkan akan mengusik perasaannya begitu dalam. Begitu masuk ke apartemen, Sofia disambut oleh kesunyian yang menusuk. Ia menyalakan lampu, meletakkan koper di sudut ruangan, lalu berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap ke jalan ramai. Di balik keramaian itu, hatinya terasa kosong. Matanya menatap kosong keluar, namun pikirannya mengembara ke sawah hijau dan tawa lepas seorang pria sederhana bernama Irfan. Hari-hari berlalu, namun rasa sepi tak juga hilang. Sofia kembali ke rutinitasnya, menulis, bertemu kolega, menghadiri acara sosial, dan sesekali berkunjung ke galeri seni.
Namun semua itu terasa seperti formalitas. Senyumnya tetap terpulas di depan orang, namun hatinya terasa berat setiap kali matahari terbenam. Pada suatu malam ia membuka kembali kamera kecilnya dan melihat foto-foto selama di Indonesia. Di salah satu foto, terlihat dirinya dan Irfan sedang duduk di pinggir sawah, tertawa lepas dengan latar langit jingga yang memukau. Sofia tersenyum, namun senyum itu segera berubah menjadi sembilu. Air matanya menetes pelan. Ia tidak tahu sejak kapan rindu ini tumbuh. Mungkin saat Irfan mengulurkan tangannya membantunya menyeberangi sungai kecil. Mungkin saat mereka berteduh bersama di bawah hujan. Atau mungkin sejak hari terakhir ketika Irfan menatapnya dengan tatapan yang seolah tak ingin ia pergi. Aku merindukannya, bisiknya pelan. Sofia mencoba mengalihkan pikirannya dengan kesibukan. Ia menerima tawaran wawancara dari media lokal untuk membahas bukunya, menghadiri pameran seni, dan bahkan kembali ikut dalam komunitas sosial tempat ia biasa menyumbangkan waktunya. Namun tetap saja, di sela-sela aktivitas itu, bayangan Irfan muncul seperti hantu yang tak mau pergi. Pada suatu malam, saat sedang duduk di balkon apartemennya sambil menyeruput anggur putih, ia melihat sepasang kekasih berjalan bergandengan, tangan di bawah lampu jalan. Mereka tertawa, saling berbagi cerita. Adegan sederhana itu justru membuat hatinya ngilu. Ia sadar bahwa apa yang ia butuhkan bukanlah kemewahan atau status, melainkan seseorang yang tulus. Seseorang seperti Irfan. Sofia mengambil ponsel. Ia membuka aplikasi pesan, mencoba mencari kontak Irfan, namun sadar bahwa ia tak pernah menanyakan nomor pria itu. Ia hanya memiliki satu kontak, pemilik penginapan tempat ia menginap. Dengan ragu, ia mengirim pesan. "Hola, ini Sofia. Bolehkah aku tahu kabar Irfan? Apakah dia baik-baik saja?" Beberapa jam kemudian, balasan datang. "Iya, Mbak Sofia, Irfan masih sering bantu-bantu di desa. Sejak Mbak pulang, dia jadi lebih banyak diam. Sepertinya dia juga kangen." Sofia menutup ponselnya. Jantungnya berdetak cepat. Rasa yang selama ini ia tekan akhirnya tumpah ruah. Ia mencintai Irfan. Ia benar-benar mencintainya. Malam itu, Sofia tak bisa tidur. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Seorang wanita berpendidikan, mandiri, dan modern, jatuh cinta pada pemuda kampung di negeri jauh. Dunia pasti akan mencibir. Keluarganya, terutama ibunya, pasti menolak mentah-mentah. Namun cinta tak pernah mengenal logika. Ia membuka laptop dan mulai mengetik surat untuk ibunya. "Mama, mungkin kau akan menganggapku gila. Tapi selama bertahun-tahun aku hidup dalam rumah besar yang sepi, bertemu banyak pria tampan dan kaya, namun tak satu pun yang membuatku merasa dihargai sebagai wanita. Kecuali satu orang, Irfan. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia membuatku merasa hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Javier, aku merasakan cinta yang murni dan jujur." Ia menekan send, lalu duduk terdiam dalam hening. Ia tahu badai akan datang. Namun lebih baik ia jujur pada hatinya daripada terus hidup dalam kepura-puraan. Keesokan harinya balasan dari sang ibu datang, panjang dan penuh amarah. "Sofia, kau tidak bisa serius dengan pemuda desa itu. Bagaimana masa depanmu? Bagaimana reputasi keluarga kita? Apa yang orang-orang akan katakan? Sudah cukup kau membuat kami malu dengan pernikahanmu yang pertama. Jangan buat kesalahan lagi." Sofia menutup laptopnya dengan napas berat. Tapi tekadnya tak goyah. Justru kata-kata sang ibu menegaskan bahwa hidupnya selama ini memang selalu diatur oleh ekspektasi, bukan oleh cinta. Ia berdiri, membuka lemari, dan mulai mengemas barang-barangnya. Kali ini bukan untuk liburan. Kali ini, ia akan mengejar cinta. Beberapa hari kemudian, pesawat Emirates yang ia tumpangi mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Sofia menatap keluar jendela. Dadanya berdebar. Ia tidak tahu apakah Irfan akan menyambutnya, atau bahkan masih mengingatnya. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin mengutarakan perasaannya, apapun risikonya. Dengan koper kecil dan tas selempang, ia naik mobil sewaan menuju desa tempat kenangan itu tertinggal. Jalanan mulai sempit, pepohonan mulai rimbun,
dan aroma tanah basah mulai tercium. Hatinya bergetar hebat. Inilah tempat di mana ia merasa hidup kembali. Saat mobil memasuki area penginapan, pemiliknya terkejut bukan main melihat Sofia muncul kembali. "Mbak Sofia? Saya kira nggak bakal balik lagi." Sofia hanya tersenyum. "Aku mau cari Irfan. Dia ada?" Pemilik penginapan menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk pelan. "Ada, tapi..." Sebelum kalimat itu selesai, dari kejauhan tampak Irfan sedang memotong rumput dengan sabit. Keringat membasahi wajahnya, tapi gerak tubuhnya menunjukkan ketekunan yang tenang. Sofia menahan napas. Setelah semua waktu berlalu, sosok itu masih sama, sederhana dan tulus. Irfan menoleh dan matanya membelalak. Ia menjatuhkan sabitnya tanpa sadar, lalu berdiri terpaku. Untuk beberapa detik, dunia seakan berhenti berputar. "Sofia," gumamnya pelan. Sofia tersenyum, lalu melangkah mendekat. "Aku balik, karena aku nggak tahan merindukan kamu." Irfan tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap perempuan itu, lalu mendekapnya dalam pelukan hangat yang seolah menampung semua rindu yang selama ini tak terucap. Di negeri Matador ia kehilangan arah. Namun di tanah tropis ini, ia menemukan rumah yang sesungguhnya, hati Irfan. Angin sore berhembus pelan ketika Sofia dan Irfan duduk di bawah pohon rindang tak jauh dari penginapan. Mereka berbicara dalam bahasa campuran Inggris dan sedikit Indonesia yang mulai dikuasai Sofia. Raut wajah Irfan masih sulit menyembunyikan keterkejutannya. Ia seperti belum sepenuhnya percaya bahwa wanita cantik asal Spanyol itu kini benar-benar kembali, bukan sebagai turis, tapi sebagai seseorang yang membawa cinta. "Aku masih nggak nyangka kamu datang lagi," kata Irfan pelan. Sofia tersenyum. "Aku juga nggak nyangka perasaan ini begitu kuat, Irfan. Aku pikir aku bisa melupakanmu saat kembali ke Barcelona. Tapi ternyata tidak bisa." Irfan menatap mata Sofia. Ada keraguan di sana, bukan karena dia tidak merasa yang sama, tapi karena ia sadar bahwa Sofia datang dari dunia yang sangat berbeda. Dunia yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menerima dirinya, yang hanya seorang pengangguran dari kampung kecil. "Kamu yakin, Sofia? Aku ini bukan siapa-siapa. Aku nggak punya pekerjaan tetap, apalagi pendidikan tinggi seperti kamu. Hidupku keras. Banyak orang di sini pun nggak terlalu suka sama aku." Sofia menghela napas. "Cinta tak butuh gelar, Irfan. Ia hanya butuh kejujuran dan kesetiaan. Dan aku melihat itu dalam dirimu." Keesokan harinya, Sofia menghubungi ibunya melalui video call. Ia tahu ini akan menjadi percakapan yang berat. Namun ia harus jujur dengan perasaannya. Wajah elegan Donna Marcela muncul di layar. Wajah itu menyiratkan kecemasan, namun tetap anggun seperti biasa. "Sofia, aku tahu kau kembali ke Indonesia. Jangan katakan kau masih memikirkan pemuda kampung itu." Sofia menarik napas panjang. "Mama, aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku mencintai Irfan. Aku ingin hidup bersamanya." Wajah Marcela berubah tegang. "Cinta saja tidak cukup, Sofia. Hidup ini tidak sesederhana film romantis. Kau itu pewaris perusahaan keluarga, punya nama besar. Bagaimana kau bisa menjatuhkan diri pada seorang pria yang bahkan tak punya pekerjaan layak?" "Mama, aku tidak butuh gelar atau kekayaan untuk merasa dicintai. Irfan memberiku rasa yang selama ini tidak pernah kutemukan, bahkan saat bersama Javier." Marcela menajamkan matanya. "Jangan samakan anak jalanan itu dengan suamimu. Javier adalah pengusaha sukses, pria terhormat." Sofia diam sejenak. "Mama, Javier memang pria baik, tapi aku menikahinya karena tuntutan, bukan karena cinta. Sekarang aku ingin memilih hidupku sendiri. Aku ingin menikah dengan orang yang aku cintai." "Irfan," Marcela menggeleng. "Kalau begitu, lupakan warisanmu, lupakan keluargamu. Aku tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini." Klik sambungan diputus sepihak. Sofia mematung. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia tidak menangis. Ia tahu risikonya.
Ia tahu bahwa untuk mencintai Irfan, ia harus merelakan banyak hal. Irfan melihat perubahan raut wajah Sofia saat wanita itu kembali dari kamar. "Kamu habis telepon keluarga, ya?" Sofia mengangguk pelan. "Ibuku marah. Dia tidak setuju. Dia bahkan mengancam akan memutuskan hubungan denganku." Irfan menunduk. "Aku minta maaf, Sofia. Aku penyebab semua ini." Sofia segera memegang tangan Irfan. "Tidak, kamu bukan penyebab apapun. Cinta bukan kesalahan. Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak akan mundur. Bahkan kalau aku harus kehilangan semuanya, aku tidak akan menyesal selama aku bersamamu." Kata-kata itu seperti air sejuk yang mengalir ke hati Irfan. Namun jauh di dalam, ia merasa belum pantas. Bukan hanya karena tekanan keluarga Sofia, tapi juga karena desas-desus yang mulai terdengar di kampung. Beberapa hari kemudian, suasana desa mulai berubah. Bisik-bisik mulai terdengar di warung, di musala, bahkan di ladang. "Itu bule Spanyol yang balik lagi ya?" Katanya jatuh cinta sama Irfan. Gila sih. Irfan tuh siapa sih? Pengangguran, nggak jelas. Apa sih bule itu nggak sadar? Atau kena guna-guna? Semakin banyak warga yang mencibir diam-diam. Bagi mereka, hubungan Sofia dan Irfan terasa seperti dongeng yang tidak masuk akal. Seorang janda cantik dari Eropa menikahi pemuda kampung. Banyak yang menuduh Irfan hanya mengincar kekayaan. Bahkan ada yang mulai terang-terangan bicara di depan Irfan. "Hati-hati ya, Van. Jangan bikin malu kampung. Kalau bule itu kabur, kamu mau taruh muka di mana?" Irfan mencoba bersabar, tapi dalam diam hatinya bergolak. Ia tak ingin Sofia menjadi bahan hinaan hanya karena memilih mencintainya. Pada suatu malam, Irfan berdiri sendiri di tepi sungai. Ia menatap langit yang mulai dipenuhi bintang. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, apakah aku pantas untuk Sofia? Apakah aku bisa memberikan kebahagiaan yang ia butuhkan? Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Sofia datang dengan mengenakan kain batik dan selendang tipis. Ia duduk di samping Irfan. "Kamu menghindariku hari ini," kata Sofia. Irfan tersenyum kecut. "Aku hanya sedang berpikir. Banyak orang mulai bicara ya?" tanya Sofia pelan. Irfan mengangguk. "Mereka pikir aku hanya numpang hidup. Mereka pikir kamu akan menyesal." Sofia menatap Irfan dalam-dalam. "Lalu kamu? Kamu pikir aku akan menyesal?" Irfan tak langsung menjawab. Ia menatap mata Sofia lalu menggeleng. "Tidak, karena aku tahu hatimu. Dan aku berjanji, aku akan buktikan pada semua orang, termasuk keluargamu, bahwa aku layak." Keesokan harinya, Irfan memulai langkah besar. Ia mulai mencari pekerjaan apapun yang bisa ia lakukan. Ia ikut membantu di ladang milik tetangga, menjadi tukang angkut di pasar, bahkan membersihkan saluran air desa. Ia tidak malu. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia mau berjuang. Perubahan sikap Irfan mulai dilihat oleh warga. Perlahan-lahan, beberapa dari mereka mulai menghormatinya. Namun ujian terbesar belum datang. Sampai suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan penginapan. Dari dalam mobil, seorang wanita keluar. Anggun, berwibawa, dan wajahnya sangat mirip dengan Sofia, hanya saja lebih keras dan penuh kontrol. Itu Donna Marcela, ibunda Sofia Irfan yang sedang menyapu halaman terpaku. Sofia keluar dari kamar dan langsung menghampiri ibunya. Mereka berpelukan, singkat, namun suasana terasa tegang. "Aku ingin bicara dengan Irfan," kata Donna Marcela dengan bahasa Inggris beraksen Spanyol yang tajam. Mereka duduk di beranda penginapan. Sofia duduk di sisi Irfan, sementara Donna Marcela duduk di seberang. Tatapannya menusuk. "Kau Irfan?" tanyanya. Irfan mengangguk. "Iya, Bu. Kau tahu Sofia anak tunggal, pewaris perusahaan yang sudah dibangun keluargaku selama 3 generasi. Kami punya reputasi. Dan sekarang, dia ingin menikah denganmu. Seorang pria kampung, tanpa latar belakang, tanpa pekerjaan tetap." Irfan menunduk, namun menjawab dengan tenang. "Saya tahu, Bu.
Saya sadar perbedaan kami sangat besar. Tapi saya tidak pernah berniat mengambil apapun dari Sofia. Saya hanya ingin mencintainya dengan tulus dan membahagiakannya sebisa saya. Marcella menatapnya tajam. Apa kau pikir cinta bisa membayar tagihan? Membayar masa depan? Irfan mengangkat kepala. Saya tidak punya banyak, Bu. Tapi saya punya niat, keberanian, dan hati yang jujur. Dan saya akan membuktikan bahwa saya bisa jadi suami yang layak untuk Sofia. Sofia menggenggam tangan Irfan erat-erat. Mama, aku sudah membuat keputusan. Jika Mama tidak bisa menerimanya, aku rela kehilangan semuanya. Tapi aku tidak akan kehilangan dia. Untuk pertama kalinya, Donna Marcella terdiam. Dan mungkin itulah awal dari perubahan besar yang akan terjadi. Pagi itu, desa kecil di pinggir pantai tampak lebih hidup dari biasanya. Angin laut yang sejuk meniup lembut dedaunan dan burung-burung bernyanyi riang seolah menyambut hari baru yang penuh harapan. Tapi di satu sudut penginapan, suasana hati, Irfan justru sedang penuh gejolak. Semalam pertemuan dengan Donna Marcella, ibu Sofia, meninggalkan kesan mendalam. Meski wanita itu belum sepenuhnya setuju, Irfan tahu satu hal, pertarungan cintanya belum selesai. Dan jika ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak, bukan hanya kepada Marcella, tapi juga kepada dunia, ia harus melakukan lebih dari sekadar bekerja. Serabutan di desa Sofia, yang sempat menguping percakapan Irfan dengan ibunya, memeluk Irfan dengan tenang di malam itu. Aku tahu kamu sedang berpikir keras, tapi kamu tak harus membuktikan segalanya sekaligus. Kamu hanya perlu jadi dirimu sendiri. Namun Irfan tak bisa diam saja. Hatinya telah memilih, dan ia ingin Sofia tahu bahwa ia adalah pria yang bisa berdiri sejajar di sisinya, meskipun dunia meragukannya. 3 hari kemudian, Irfan mendatangi balai desa. Ia membawa proposal sederhana, ditulis tangan, penuh coretan, dan disertai gambar kasar. Di sana, ia menemui Pak Lurah dan beberapa tokoh masyarakat. Saya punya ide, Pak. Kita bisa mengubah pantai ini jadi tempat wisata edukatif. Tempat anak-anak belajar tentang alam, orang kota belajar tentang desa, dan warga bisa jualan hasil kerajinan dan makanan lokal. Pak Lurah menaikkan alis. Ide bagus, Van. Tapi kamu punya pengalaman. Irfan menggeleng. Tidak, Pak. Tapi saya mau belajar. Saya punya semangat, dan saya bisa ajak Sofia bantu promosikan. Dia bisa bantu kita dikenal dunia luar. Beberapa orang tertawa pelan, sebagian mengangguk pelan. Tapi niat baik Irfan tidak ditolak. Justru dukungan kecil mulai berdatangan. Pak Lurah memberinya izin awal, dan beberapa pemuda desa mulai ikut membantu membersihkan pantai. Sofia yang melihat semangat Irfan langsung bergerak cepat. Ia mengambil kameranya, membuat video dokumenter kecil-kecilan tentang potensi desa. Dengan bantuan media sosial, ia mengunggah konten itu ke akun Instagram dan TikTok miliknya yang memiliki banyak pengikut sejak masih di Spanyol. Hasilnya tak disangka. Dalam seminggu, video itu viral. Banyak netizen, termasuk dari Spanyol, Inggris, bahkan Amerika, memberikan komentar positif. What a hidden paradise. That local guy is so inspiring. We need more love stories like this. Tak hanya netizen, sebuah media online internasional yang biasa menyoroti kisah inspiratif menghubungi Sofia. Mereka tertarik mewawancarai Irfan dan Sofia secara langsung. Hari wawancara itu datang. Sebuah tim media dari Jakarta tiba dengan kamera dan peralatan lengkap. Mereka tertarik mengangkat kisah cinta lintas budaya yang langka, terutama karena Sofia adalah seorang janda dari Eropa yang memilih tinggal dan mencintai pria lokal di kampung terpencil. Di depan kamera, Irfan berbicara, gugup namun jujur, saya nggak punya banyak. Tapi ketika Sofia datang dan melihat saya bukan dari uang atau status, saya merasa ini cinta yang berbeda. Saya ingin membuktikan bahwa orang kampung juga bisa punya nilai, bisa punya mimpi, dan bisa bahagiakan orang yang dicintainya. Sofia, yang duduk di samping Irfan, mengusap lengannya dengan lembut. Ia menambahkan, cinta bukan soal asal, warna kulit, atau kekayaan. Cinta adalah ketika dua hati saling menguatkan dan tumbuh bersama.
Video wawancara itu ditayangkan dan kembali viral. Kali ini, nama Irfan dan Sofia masuk dalam portal berita internasional sebagai kisah cinta nyata yang menyentuh hati banyak orang. Donna Marcela yang sedang berada di kantor perusahaannya di Barcelona pun tak luput dari berita itu. Awalnya, ia ingin mengabaikan. Namun setelah rekan bisnisnya membicarakan hal itu dan bahkan memujinya, ia merasa tercengang. Putrimu sangat pemberani, Marcela. Tak semua orang kaya berani memilih cinta di atas kekayaan. Dan pria itu, saya suka jujurnya. Dunia butuh lebih banyak pria seperti dia. Komentar-komentar itu membuat Marcela mulai berpikir. Ia membuka ulang video wawancara itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Irfan bukan sebagai pemuda kampung, tapi sebagai pria yang berbicara dengan hati. Beberapa minggu kemudian, pantai yang tadinya sepi mulai ramai dikunjungi. Warga desa yang awalnya sinis kini mulai menjual kerajinan tangan, membuka warung kecil, bahkan menyewakan perahu untuk tamasya. Irfan tak lagi dipandang sebelah mata. Ia justru menjadi tokoh muda yang disegani. Sofia pun mulai belajar bahasa Indonesia lebih serius. Ia bahkan mulai mengenakan kebaya saat membantu di acara kampung, membuat para ibu kagum. Bule ini kok lebih sopan dari anak kita sendiri ya? Cantik, sopan, pinter. Irfan beruntung banget. Suatu sore, ketika Sofia dan Irfan duduk di bawah pohon kelapa sambil memandangi pantai yang kini lebih hidup, Sofia berkata pelan, "Dulu aku pikir cinta itu hanya tentang rasa nyaman, tapi kamu mengajarkanku bahwa cinta juga perjuangan. Dan aku bangga melihat move on." Irfan hanya tersenyum. "Tanpa kamu, aku nggak akan pernah berani sejauh ini." Tepat saat itu, sebuah mobil berhenti di dekat warung warga. Dari dalamnya, turun sosok wanita elegan, Donna Marcela. Semua orang terdiam. Sofia terkejut, lalu berdiri cepat menghampiri ibunya. "Mama?" serunya. Marcela memeluk Sofia. "Aku melihat semuanya. Dan aku tahu sekarang, aku salah menilaimu dan Irfan." Lalu, ia menghampiri Irfan, yang berdiri kaku dan gugup. "Aku ingin minta maaf, Irfan. Aku telah salah melihatmu. Kau bukan pria lemah. Kau pria sejati." Irfan tertunduk. "Terima kasih, Bu. Saya juga minta maaf kalau pernah menyakiti perasaan ibu." Marcela menepuk bahunya. "Kau sudah membuktikan cintamu. Bukan hanya kepada putriku, tapi kepada semua orang. Kalian layak bahagia." Beberapa hari kemudian, Sofia menerima undangan kehormatan dari salah satu organisasi wanita dunia yang mengangkat isu pemberdayaan komunitas kecil melalui cinta lintas budaya. Mereka meminta Sofia dan Irfan hadir sebagai pembicara dalam konferensi internasional di Bali. Mereka berdiri di panggung, mengenakan pakaian adat yang sederhana namun memukau. Irfan berbicara tentang cinta, perjuangan dan perubahan. Cinta yang sejati tidak hanya mempertemukan dua hati, tapi mengubah dua dunia yang berbeda menjadi satu. Kami ingin menunjukkan bahwa semua orang, tak peduli dari mana asalnya, berhak dicintai dan mencintai. Tepuk tangan menggema. Beberapa peserta meneteskan air mata. Dan di antara kerumunan itu, Marcela berdiri dengan mata yang berkaca-kaca, bangga. Malam harinya, di hotel tempat konferensi berlangsung, Sofia dan Irfan duduk di balkon kamar, memandangi bintang-bintang di langit Bali. "Kalau kamu ditanya, kapan kamu benar-benar yakin aku cinta sejatimu? Jawabnya apa?" tanya Sofia, sambil tersenyum. Irfan memandang langit, lalu menatap Sofia. "Saat kamu rela kehilangan segalanya, demi mencintaiku. Saat itu aku tahu, kamu bukan hanya cinta sejatiku. Kamu adalah anugerah yang dikirim Tuhan, agar aku percaya bahwa aku pun layak dicintai." Sofia tersenyum, lalu memeluk Irfan erat. Dan malam itu, langit seperti mengucap restu. Mentari pagi menyapa desa pesisir dengan lembut. Hari itu bukan hari biasa. Warga sudah mulai berkumpul sejak subuh, wajah-wajah penuh semangat, tenda bambu berdiri di halaman rumah Pak Lurah, dan aroma harum masakan tradisional merebak di udara. Hari itu adalah hari pernikahan Sofia dan Irfan. Sofia mengenakan kebaya putih gading sederhana namun elegan,
Rambutnya disanggul dan dihiasi bunga melati segar. Tak ada gaun putih berlapis-lapis seperti impian masa kecilnya saat masih tinggal di Barcelona. Tapi justru disinilah ia merasa paling cantik, tanpa mahkota, tanpa karpet merah, hanya senyuman orang-orang yang benar-benar menyayanginya. Irfan, di sisi lain, tampak gagah dalam balutan beskap dan kain batik khas Jawa. Ia berdiri di bawah pohon kelapa bersama beberapa pemuda desa, tampak gugup dan terus menarik napas panjang. "Tenang, Van. Hari ini kamu sah jadi suami idaman," goda Juna, sahabatnya. Irfan hanya tertawa kecil. Dalam hatinya, ia masih merasa tak percaya bahwa perempuan sekelas Sofia memilih hidup bersamanya di desa dengan segala keterbatasan jauh dari hiruk-pikuk Eropa. Prosesi akad nikah dilakukan secara sederhana di bawah tenda, disaksikan warga, desa, tokoh masyarakat, serta tamu dari luar negeri yang mengenal Sofia. Donna Marcella duduk di barisan depan, mengenakan batik yang dibelikan Sofia 2 hari sebelumnya. Ia terlihat tenang dan ikhlas, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Sofia duduk dengan khidmat. Air matanya jatuh perlahan saat mendengar kalimat sakral dari penghulu. "Saya nikahkan dan kawinkan dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas dibayar tunai." Irfan menjawab mantap. "Saya terima nikahnya Sofia binti Jose Manuel dengan mas kawin tersebut tunai." Air mata Sofia pecah. Di tengah suasana yang hangat, doa-doa terlantun dari warga dan para tamu. Tak ada kemewahan, tapi kebahagiaan terpancar dari setiap wajah. Pernikahan ini bukan hanya menyatukan 2 insan, tapi juga 2 budaya, 2 dunia. Acara dilanjutkan dengan pesta rakyat. Warga menyajikan masakan kampung, ayam bakar, ikan laut, sayur lodeh, dan aneka kue tradisional. Musik gamelan berpadu dengan suara angklung dan biola yang dimainkan anak-anak desa, menciptakan suasana hangat yang belum pernah terjadi sebelumnya di desa itu. Sofia dan Irfan tidak menyewa fotografer mahal. Mereka meminta anak-anak muda desa yang bisa memotret menggunakan ponsel untuk mendokumentasikan hari itu. Beberapa turis asing yang datang karena penasaran dengan wedding viral itu bahkan ikut bergabung, mencicipi makanan dan belajar menari bersama warga. Donna Marcella yang awalnya hanya ingin tinggal beberapa hari, kini mulai tersenyum lebar dan membaur. Ia bahkan menari bersama ibu-ibu desa, yang memujinya karena begitu cepat menyesuaikan diri. Ternyata bule bisa juga joget Jawa. Ibunya Sofia cantik dan ramah banget. Marcella mendekati Irfan usai acara. "Nak, kamu telah mengubah cara pandangku. Aku kira cinta itu harus sesuai status dan derajat. Tapi kalian buktikan bahwa cinta sejati bisa tumbuh bahkan di tanah sederhana seperti ini." Irfan menjawab lembut, "Saya yang berterima kasih, Bu, karena meskipun awalnya berat, Ibu akhirnya memberikan restu yang berarti segalanya bagi kami." Marcella tersenyum. "Jaga anakku baik-baik, Irfan. Dia keras kepala, tapi hatinya lembut." "Insya Allah, Bu. Dia bukan hanya istri saya, dia cahaya hidup saya." Malam itu, Sofia dan Irfan duduk berdua di pinggir pantai. Tak ada pesta mewah, tak ada bulan madu ke luar negeri. Hanya debur ombak dan cahaya bintang yang menemani malam pertama mereka sebagai suami istri. Sofia bersandar di bahu Irfan. Ternyata kebahagiaan itu sederhana, ya. Irfan memandangi laut. Kita terlalu sering mengejar yang besar, padahal yang paling indah sering datang dari hal-hal kecil. Sofia tersenyum. "Van, terima kasih sudah berjuang mencintaiku. Meski kamu sempat ditolak, dipandang sebelah mata, bahkan diabaikan." Irfan menggenggam tangan Sofia. "Terima kasih juga, karena kamu percaya padaku lebih dari aku percaya pada diriku sendiri. Kita bertemu bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa cinta sejati memang nyata." Sofia mengangkat wajahnya, memandangi Irfan dengan mata yang penuh cinta. "Hari ini aku berjanji, bukan hanya sebagai istrimu, tapi sebagai sahabatmu, kawan seperjalananmu. Dalam susah, dalam senang, sampai maut memisahkan." Irfan mengangguk. "Dan aku pun berjanji
akan menjagamu, mencintaimu, tak hanya sebagai istri, tapi sebagai bagian dari jiwaku, karena kamu adalah rumah yang selalu aku cari. Di bawah langit tropis yang jernih, dua insan itu mengikat janji yang tak terlihat, tapi terasa kuat di dalam hati. Beberapa hari setelah pernikahan, banyak media internasional menulis kisah Sofia dan Irfan sebagai pernikahan viral yang membuktikan cinta tanpa batas. Beberapa bahkan mengangkat mereka sebagai ikon cinta lintas budaya, menginspirasi ribuan pasangan di seluruh dunia. Namun Irfan dan Sofia tak terlalu peduli dengan pujian itu. Bagi mereka, cukup dengan satu sama lain. Mereka melanjutkan hidup di desa, tetap membangun wisata edukatif yang makin berkembang, melibatkan masyarakat, dan menjadi jembatan budaya antara desa dan dunia luar. Anak-anak desa kini punya harapan lebih besar, karena mereka melihat sendiri, orang biasa bisa dicintai luar biasa. Dan cinta sejati tak mengenal kasta, warna kulit, atau kebangsaan. Dan Sofia, ia tak lagi disebut wanita Spanyol janda yang aneh oleh warga. Kini, ia adalah Mbak Sofia yang jadi panutan. Suatu pagi, Sofia duduk di teras rumahnya sambil memandangi laut. Di tangan kanannya, sebuah surat undangan dari kampus di Barcelona, tempat dia dulu kuliah, mengundangnya untuk memberi kuliah tamu tentang pengalaman hidup lintas budaya dan cinta yang menginspirasi. Ia tersenyum, lalu berkata dalam hati, "Cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang tumbuh bersama." Dan disinilah aku tumbuh, bersama dia, di tanah yang sederhana tapi penuh keajaiban. Sofia menatap Irfan yang sedang menyapu halaman. Ia berjalan mendekat, lalu memeluknya dari belakang. "Van, siap mendampingi aku ke Barcelona bulan depan?" Irfan menoleh, kaget. "Barcelona?" Sofia mengangguk. "Kita akan berbagi kisah kita di sana. Tentang cinta, tentang desa ini, dan tentang kamu. Pria yang membuktikan bahwa cinta sejati tak butuh mahkota, cukup hati yang bersih dan tekad yang tulus." Irfan mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dan pagi itu, seperti biasanya, cinta mereka tumbuh satu helai lagi. Dalam diam, dalam ketulusan, dalam janji seumur hidup. Barcelona kembali menyambut Sofia dengan aroma musim semi yang menguar dari jalanan tua berlapis batu. Langit cerah menyinari gedung-gedung tua berarsitektur klasik yang dulu menjadi bagian dari kehidupannya. Namun kali ini, Sofia kembali bukan sebagai wanita yang lari dari luka, melainkan sebagai istri seorang pria desa dengan kisah cinta yang telah menginspirasi banyak hati di seluruh dunia. Di sampingnya, Irfan tampak kagok mengenakan jas biru gelap. Ini pertama kalinya ia menginjakkan kaki di luar negeri. Sepanjang perjalanan dari bandara ke hotel, matanya tak berhenti menatap kagum gedung-gedung tinggi dan mobil-mobil mewah yang berseliweran. "Aku seperti berada di film-film," gumam Irfan. Sofia terkekeh. "Dan kamu pemeran utamanya sekarang." Irfan menatap Sofia. "Aku bukan siapa-siapa, Sof. Tapi bersamamu, aku merasa jadi seseorang." Hari itu, Sofia dijadwalkan berbicara di auditorium utama Universitas Barcelona, di hadapan ratusan mahasiswa, dosen, jurnalis, dan pengamat budaya dari berbagai negara. Topik ceramahnya, cinta lintas budaya dan transformasi diri, ketika cinta tak lagi butuh mahkota. Sofia berdiri di podium dengan tenang. Irfan duduk di barisan depan, menggenggam tangan Donna Marcella yang kembali bangga menyaksikan putrinya, bukan hanya berhasil secara akademis, tapi juga secara spiritual dan emosional. Sofia memulai pidatonya. "Dulu, saya pikir cinta hanya akan hadir dalam dunia yang glamor, dalam gedung tinggi dengan gaun mewah. Tapi ternyata, cinta sejati justru saya temukan di sebuah desa kecil di Indonesia, tempat di mana saya belajar arti kesederhanaan, keberanian, dan ketulusan." Seketika suasana hening. Semua mata tertuju padanya. "Saya adalah janda dari Spanyol. Latar belakang saya akademik, profesional, dan mapan. Tapi saya jatuh cinta pada seorang pria desa yang bahkan tak pernah sekolah tinggi, tak punya rumah mewah,
dan tak tahu cara menggunakan pisau dan garpu saat pertama makan bersama saya. Namun, dia tahu bagaimana mencintai tanpa syarat. Ruangan mulai dipenuhi suara isak haru. Dia tak pernah menjanjikan dunia, tapi dia memberikan dunianya untuk saya. Sofia memanggil Irfan naik ke atas panggung. Awalnya Irfan menolak, wajahnya memerah, namun Sofia menarik tangannya dengan lembut. Teman-teman, inilah Irfan, suami saya. Seorang pria desa yang mengajari saya lebih banyak tentang cinta daripada buku-buku filsafat manapun. Tepuk tangan, bergemuruh. Irfan berdiri kaku, lalu membungkuk sedikit. Ia berbicara pelan melalui mikrofon. Saya cuma bisa kasih hati, bukan harta. Tapi saya percaya, hati yang jujur lebih bernilai dari apapun. Sore itu, video pidato mereka viral di berbagai platform. Judul-judul seperti Cinta Sejati Ada, Sofia dan Irfan membuktikannya. Dari desa ke dunia, kisah cinta lintas benua, menghiasi halaman-halaman utama media daring. Wawancara pun berdatangan, dari televisi nasional Spanyol, kanal YouTube, terkenal, hingga majalah internasional. Sofia sempat cemas bahwa perhatian ini bisa membuat Irfan kewalahan. Namun Irfan menenangkannya. Aku tak bisa menjelaskan cinta dalam bahasa mereka, Sof. Tapi aku akan terus mencintaimu dengan caraku. Mereka juga diundang untuk berbicara di forum UNESCO tentang cross-cultural love and empowerment. Di sana, Irfan duduk tenang mengenakan batik, sementara Sofia menceritakan bagaimana mereka membangun wisata edukasi di desa dan mempertemukan dua dunia dalam satu harmoni. Seorang peserta dari Kanada bahkan berkata, kisah kalian seharusnya dijadikan film. Meski menjadi sorotan dunia, Sofia dan Irfan tetap berpijak pada akar mereka. Usai semua acara di Barcelona selesai, mereka pulang ke desa. Tak ada mobil mewah menjemput, hanya motor tua yang biasa mereka pakai keliling desa. Anak-anak kecil menyambut mereka dengan bendera kecil bertuliskan, "Welcome home, Mbak Sofia and Mas Irfan." Ibu-ibu desa menyiapkan tumpeng, dan Pak Lurah memberi mereka sertifikat penghargaan. Warga inspiratif tahun ini, Sofia tertawa terharu. Luar negeri, mengagumkan, tapi desa ini rumahku. Beberapa bulan kemudian, banyak turis asing mulai berdatangan ke desa mereka. Bukan hanya untuk wisata alam, tapi juga untuk mengenal bagaimana nilai cinta dan budaya bisa hidup berdampingan. Sofia membuka kelas bahasa Spanyol gratis untuk anak-anak desa. Irfan menjadi mentor pertanian organik. Desa itu perlahan berubah tanpa kehilangan jiwanya. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Sofia dan Irfan duduk di atas bukit kecil tempat mereka dulu sering ngobrol sebelum menikah. Di sebelah mereka, sebuah kamera TV dari salah satu stasiun Jepang sedang merekam untuk dokumenter kisah mereka. Tapi Irfan tak peduli pada kamera itu. Ia hanya memandangi Sofia, yang kini sedang mengelus perutnya yang mulai membuncit. "Irfan," bisik Sofia, "anak kita nanti akan lahir di desa ini, di tempat cinta kita tumbuh." Irfan menatap Sofia penuh haru. Dia akan tahu bahwa ibunya bukan hanya wanita kuat, tapi juga cahaya dunia buat ayahnya. Sofia tersenyum, memejamkan mata, lalu berkata, "Dunia boleh menyaksikan cinta kita, tapi yang paling penting, kita tetap saling memandang dengan cinta setiap hari." Malam itu, bukit kecil desa menjadi saksi bahwa cinta sejati bukan sekadar dongeng. Ia nyata, tumbuh perlahan, dan bertahan, bahkan ketika dunia menyaksikannya. Langit pagi di desa itu cerah, ditemani udara sejuk dan aroma tanah yang masih basah karena hujan semalam. Pohon-pohon kelapa melambai pelan seolah menyambut datangnya hari baru yang istimewa. Di rumah sederhana bercat putih dengan pagar bambu, itu, Sofia tengah duduk di beranda, mengelus perutnya yang kini membesar. Usia kehamilannya sudah menginjak 7 bulan. Irfan datang membawa segelas susu hangat dan duduk di samping istrinya. Senyum mereka tak pernah berubah, tenang, penuh kasih, dan saling melengkapi. "Aku tadi mimpi," ujar Sofia lembut dalam bahasa Indonesia yang kini mulai lancar. "Anak kita jadi guru yang keliling dunia." Irfan terkekeh. "Guru seperti kamu?" "Tidak,
Sofia menoleh. Seperti kita. Berita tentang kisah cinta Sofia dan Irfan tak juga surut. Bahkan setelah bulan-bulan berlalu, dokumenter mereka masih ditayangkan di berbagai kanal. Sekolah-sekolah menjadikan cerita mereka sebagai bahan pelajaran tentang toleransi, keberanian mencintai lintas budaya, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa universitas di Eropa mengundang Sofia dan Irfan untuk berbicara dalam seminar daring. Banyak pasangan lintas negara yang merasa tersentuh oleh ketulusan hubungan mereka. Bahkan, seorang jurnalis dari Jepang menulis buku berjudul Love Beyond Borders, Kisah Sofia dan Irfan, yang laris manis di Asia. Namun bagi mereka, hal terpenting bukanlah popularitas, melainkan bagaimana cinta mereka bisa membawa perubahan nyata. Hari itu, Sofia dan Irfan meresmikan sebuah bangunan kecil di pinggir desa. Sebuah tempat yang mereka beri nama Rumah Cahaya. Di sana, anak-anak desa bisa belajar bahasa, mengenal budaya dunia, mengakses buku bacaan, dan mengembangkan bakat. Ini bukan hanya mimpiku, ujar Sofia saat acara peresmian. Ini mimpi kita semua. Karena aku percaya, anak-anak dari desa, sekecil ini pun berhak bermimpi besar. Irfan menambahkan dengan suara mantap. Dan yang paling penting, mereka harus tahu bahwa cinta dan pendidikan bisa mengubah nasib. Warga desa terharu. Seorang ibu mendekat dan memeluk Sofia. Kami tidak pernah membayangkan orang luar negeri akan begitu peduli dengan anak-anak kami. Terima kasih Mbak Sofia. Sambil berjalan di lorong Rumah Cahaya, Irfan menunjuk satu dinding putih kosong. Bagaimana kalau kita jadikan mural tentang perjalanan kita? Sofia mengangguk. Bukan hanya kita, tapi mural tentang siapa saja yang berani mencintai tanpa melihat perbedaan. Mereka pun memanggil para remaja desa dan mengajak mereka membuat mural warna-warni. Di sana tergambar rumah kecil, dua tangan berbeda warna kulit yang saling menggenggam, dan kata-kata, cinta tak butuh izin dari dunia, cukup dari hati. Waktu berlalu cepat, hari kelahiran semakin dekat. Suatu sore, Sofia duduk di atas bukit tempat favorit mereka, memandangi matahari yang mulai tenggelam. Di sampingnya, Irfan diam-diam menulis sesuatu di buku catatan lusuh yang biasa ia pakai. Apa yang kamu tulis, Van? Tanya Sofia penasaran. Irfan tersenyum malu. Aku menulis surat untuk anak kita, tentang bagaimana ayah dan ibunya bertemu, supaya dia tahu bahwa dia lahir dari cinta yang diperjuangkan. Sofia terdiam, lalu air matanya mengalir perlahan. Kita harus simpan surat itu baik-baik. Dan nanti, saat dia cukup besar untuk mengerti, kita bacakan bersama. Malam itu Sofia mengalami kontraksi yang tak tertahankan. Irfan langsung membawanya ke bidan desa. Meski alat medis di sana sederhana, kehangatan dan kebersamaan para warga membuat proses persalinan menjadi pengalaman spiritual yang luar biasa. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi terdengar menggema di seluruh ruangan. Seorang bayi perempuan lahir dengan sehat. Kulitnya seputih ibunya, matanya hitam legam seperti ayahnya. Sofia menatap bayi itu sambil menangis bahagia. Dia cantik dan kuat. Irfan menamai bayi itu Naila Amara Sofia. Naila berarti cahaya dalam kegelapan. Amara berarti cinta abadi. Warga desa menyambut kelahiran Naila dengan sukacita. Bahkan Pak Lurah menggelar selamatan kecil dan memberi Naila hadiah sebatang pohon mangga kecil yang ditanam di depan Rumah Cahaya. Semoga anak ini tumbuh seperti pohon ini, kata Pak Lurah. Akar kuat, batang tegak, dan buahnya manis bagi dunia. Tahun-tahun berlalu, Naila tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan penuh semangat. Ia fasih berbahasa Indonesia, Spanyol, dan Inggris. Setiap sore, ia belajar bersama anak-anak desa di Rumah Cahaya, yang kini sudah berkembang menjadi pusat komunitas. Sofia menulis buku tentang kisah hidupnya, diberi judul Cinta yang Tak Memilih Negara, dan diterjemahkan ke 12 bahasa. Irfan, yang dulu seorang pengangguran yang sering dibuli, kini menjadi panutan. Ia mengajar tentang pertanian ramah lingkungan dan menjadi pembicara dalam forum-forum petani muda. Tak hanya itu, kisah cinta mereka juga menginspirasi pasangan lintas budaya lainnya. Beberapa orang asing mulai datang ke desa, bukan sekadar untuk berlibur,
tapi untuk belajar tentang bagaimana cinta dan hidup bisa berpadu dalam kesederhanaan. Di dinding rumah cahaya, tulisan tangan Sofia dan Irfan masih tergantung. Kami bukan siapa-siapa, tapi kami percaya bahwa cinta yang tulus bisa memberi cahaya meski hanya setitik. Dan jika cahaya itu diwariskan, dunia akan tetap terang. Suatu malam, Naila yang berusia 7 tahun duduk di pangkuan Sofia di bawah langit berbintang. "Mama, Papa, kenapa semua orang suka datang ke desa kita?" Sofia tersenyum. Karena di sini mereka menemukan cinta. Cinta yang tidak banyak bicara, tapi bisa dirasa. Irfan memeluk Naila. "Dan suatu hari nanti, kamu juga akan memberi cahaya untuk dunia, Nak." Naila tersenyum. "Aku mau jadi seperti Mama dan Papa." Malam itu, di tengah desa kecil yang dulu hanya dikenal karena sunyinya, cinta kembali dinyatakan. Bukan lewat kata-kata besar, bukan di panggung dunia, tapi melalui seorang anak kecil yang sedang belajar, tumbuh, dan bersiap meneruskan warisan cinta kedua orang tuanya. Warisan yang bukan berupa harta, tapi keyakinan bahwa cinta bisa mengubah dunia. Mentari pagi kembali menyapa desa kecil tempat Sofia dan Irfan membangun kisah cinta mereka. Angin semilir meniup lembut dedaunan, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan menandai dimulainya hari baru. Rumah sederhana yang mereka huni tampak hangat dan hidup. Tak ada pagar besi tinggi atau kemewahan seperti di kota-kota besar, namun di dalamnya ada cinta yang tak tergoyahkan oleh waktu. Naila, putri kecil mereka yang kini berusia 8 tahun, tengah duduk di bawah pohon mangga bersama teman-teman sebaya. Mereka menggambar dan mewarnai, tertawa riang, tak peduli tentang perbedaan bahasa, warna kulit, atau asal-usul. Rumah cahaya telah menjadi simbol persatuan yang tumbuh dari tanah yang dulunya dipandang sebelah mata. Di dapur, Sofia tengah menumbuk sambal bersama beberapa ibu-ibu desa. Tangannya cekatan. Matanya sesekali menoleh ke arah jendela, memandangi Irfan yang sedang memperbaiki atap rumah cahaya dibantu beberapa pemuda. "Mbak Yu, Sofia ini luar biasa ya. Padahal orang luar negeri," kata Bu Yati, tetangga mereka sambil tersenyum. "Tapi nyatu banget sama kita." Sofia tersenyum malu. "Saya juga merasa Indonesia ini rumah saya." Waktu memang mengalir tanpa henti, namun cinta yang berakar dari kesederhanaan tak pernah lapuk. Irfan, yang dulunya hanya dikenal sebagai pengangguran dan bahan cemoohan, kini menjadi penggerak komunitas. Ia memanfaatkan lahan kosong milik warga untuk dijadikan kebun organik yang hasilnya dibagikan ke warga kurang mampu. Ia juga mengajarkan anak-anak muda cara bertani modern tanpa harus meninggalkan nilai-nilai lokal. "Irfan, kamu ini seperti pohon besar yang tumbuh di tanah kering," ujar Pak Lurah suatu sore. "Nggak banyak gaya, tapi akarnya dalam. Menguatkan yang lain." Irfan tertawa kecil. "Saya cuma menanam apa yang dulu saya panen dari Sofia, harapan." Sofia yang sedang membawa teh hangat mendengar ucapan itu dari kejauhan. Dalam hatinya, ia merasa tak pernah salah memilih mencintai Irfan, meski dulu seluruh dunia seolah menentangnya. Suatu hari, sebuah surat elektronik datang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Isinya adalah undangan bagi Irfan dan Sofia untuk hadir dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Jakarta. Mereka diminta berbagi pengalaman tentang rumah cahaya, serta bagaimana cinta dan pendidikan bisa menjadi satu kekuatan untuk membangun masa depan bangsa. Sofia memeluk Irfan dengan mata berkaca-kaca. "Aku tak menyangka cinta kita bisa menginspirasi hingga ke ibu kota." Irfan tersenyum tenang. "Cinta yang tulus itu seperti benih. Kalau kita rawat baik-baik, dia akan tumbuh jadi pohon. Kita mungkin tak sadar, tapi banyak yang melihatnya dari jauh." Di Jakarta, mereka disambut hangat. Banyak tokoh pendidikan dan budaya yang kagum pada ketulusan kisah mereka. Bahkan, Naila yang masih kecil diminta menyanyi dalam bahasa Indonesia dan Spanyol. Suaranya bening, polos, dan menyentuh semua hati yang hadir di ruangan. Salah satu jurnalis bertanya kepada Sofia, "Apa kunci agar cinta lintas budaya bisa bertahan seperti Anda dan suami?" Sofia menjawab, 1. Saling menghormati. 2.
Jangan pernah merasa lebih tinggi dari pasangan. 3. Syukuri kesederhanaan, karena dari situlah akar cinta tumbuh kuat. Tepuk tangan mengalun panjang. Kembali ke desa, Irfan dan Sofia tak berubah. Meski telah dikenal banyak orang, mereka tetap membaur. Tidak ada mobil mewah di halaman. Tidak ada pendingin ruangan di rumah. Bahkan, Irfan tetap menggunakan sandal jepit saat ke warung. Pada suatu sore, Sofia melihat sepasang muda-mudi duduk di depan rumah Cahaya. Wajah mereka asing. "Kami datang dari Bali, Mbak," kata si wanita muda. "Kami dengar kisah Mbak Sofia dan Mas Irfan. Kami sedang bingung apakah cinta kami bisa diterima keluarga karena beda keyakinan. Tapi setelah baca kisah kalian, kami jadi semangat." Sofia menggenggam tangan mereka. Cinta itu bukan hanya tentang dua orang, tapi tentang seberapa besar kalian siap berjuang bersama. Jika cinta kalian cukup kuat untuk saling menguatkan, maka kalian akan bertahan. Mereka berdua meneteskan air mata dan memeluk Sofia. Musim panen tiba. Irfan memanen sayur mayur dari kebun organik bersama Naila. Sofia membawakan minuman dingin dan bekal nasi liwet. Mereka bertiga duduk di bawah saung bambu, dikelilingi suara, jangkrik dan semilir angin sawah. "Papa, Mama, kenapa kita nggak pindah ke kota aja? Kan banyak orang di sana," tanya Naila polos. Irfan mengusap kepala putrinya. "Karena cinta itu bukan soal banyak orang tahu, tapi soal seberapa tulus kita menjalaninya." Sofia menambahkan, "Kota memang ramai, sayang. Tapi hati kita tenang di sini. Di tanah sederhana ini, cinta kita tumbuh." Naila tersenyum dan mengangguk. "Aku juga mau tinggal di sini terus. Nanti kalau besar aku mau ngajarin anak-anak kayak Mama dan Papa." Satu malam, Sofia duduk sendiri di beranda. Di tangannya ada buku tua milik Irfan. Ia membuka halaman yang penuh dengan tulisan tangan. Itu adalah surat-surat Irfan kepada dirinya, yang ditulis diam-diam sejak sebelum mereka menikah. Kalimat-kalimatnya sederhana, tapi penuh kejujuran. "Hari ini aku lihat senyumnya, dan entah kenapa aku merasa hidupku masih pantas diperjuangkan. Mereka bilang aku cuman pengangguran. Tapi jika suatu hari Sofia memberiku kesempatan, aku akan tunjukkan bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Aku tak tahu bahasa Spanyol, tapi aku tahu senyum itu adalah bahasa paling universal dari cinta." Sofia menutup buku itu sambil meneteskan air mata bahagia. Di dunia yang terus bergerak cepat, di tengah segala hiruk-pikuk ambisi dan pencapaian, cinta seperti ini terasa seperti oase. Hening, tapi menyegarkan jiwa. Waktu terus berjalan. Naila tumbuh, dan begitu pula rumah Cahaya. Dari yang awalnya hanya satu ruangan kecil, kini memiliki 3 bangunan, 1 taman baca, dan ruang kelas seni. Banyak relawan dari luar negeri datang untuk berbagi ilmu. Rumah itu bukan sekadar tempat belajar, tapi juga monumen hidup dari kisah cinta dua insan berbeda dunia. Cinta mereka tak berkilau seperti berlian, tapi mengakar seperti pohon tua yang kuat. Ditepuk angin, tetap berdiri. Diterpa hujan, tetap kokoh. Sebab, cinta sejati memang tak selalu tampak mencolok, tapi dia tumbuh dari kesederhanaan, dan itulah yang membuatnya abadi. Matahari pagi menyinari desa kecil itu dengan kehangatan yang lembut, seolah turut merayakan sebuah babak baru dalam kisah cinta Sofia dan Irfan. Rumah Cahaya, yang kini sudah menjadi saksi perjalanan cinta mereka, berdiri kokoh dikelilingi taman bunga dan kebun sayur yang rimbun. Suara burung bernyanyi mengiringi kesunyian pagi yang damai. Di dalam rumah, Sofia sedang menyiapkan sarapan dengan cekatan. Suara gelas beradu dan aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan. Irfan muncul dari pintu kamar, mengenakan kemeja, lengan panjang dan celana kain yang rapi. Ada sesuatu yang berbeda pada raut wajahnya pagi itu, sebuah senyum hangat yang tak biasa, menandakan hari istimewa. "Selamat pagi, sayang," sapa Sofia sambil tersenyum. Irfan membalas, "Selamat pagi, cinta." Naila, putri mereka, sudah duduk di meja makan sambil menggemas rambutnya yang ikal.
Ia melompat bangun begitu melihat ayahnya dan berlari memeluk Sofia. "Hari ini spesial kan, Ma?" tanya Naila dengan mata berbinar. Sofia mengangguk. "Benar, sekali nak, hari ini kita rayakan sesuatu yang sudah lama kita nanti." Irfan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku bajunya dan menyerahkannya kepada Sofia. Matanya menatap dalam ke mata Sofia dengan penuh cinta dan harapan. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Semua rintangan, semua keraguan, semua cemoohan, tapi kita tidak pernah menyerah. Sekarang, aku ingin kita melangkah ke babak baru, kata Irfan dengan suara serak namun tegas. Sofia membuka kotak itu perlahan dan menemukan sebuah cincin sederhana, tapi elegan. Cincin itu bukan berlian mahal, tapi cahayanya memancar dari dalam karena cinta yang mengikatnya. "Aku ingin kita menikah secara resmi. Tidak hanya di desa ini, tapi juga di depan keluarga kita dan dunia," ujar Irfan. Sofia meneteskan air mata bahagia. "Aku juga sudah lama ingin ini, Irfan. Aku siap menjalani hidup bersamamu selamanya." Persiapan pernikahan mereka tidak seperti pesta mewah selebriti. Mereka memilih kesederhanaan dengan mengundang orang-orang yang berarti dalam hidup mereka. Keluarga Sofia, yang dulu menentang hubungan mereka, kini telah merestui dengan hati yang terbuka. Mereka datang dari Spanyol, membawa harapan dan permohonan maaf atas keraguan yang dulu pernah mereka lontarkan. Keluarga Irfan pun hadir dengan senyum bangga dan mata yang penuh air haru. Mereka tahu, Irfan kini bukan lagi anak kampung yang minder dan patah semangat. Ia telah tumbuh menjadi pria dewasa penuh tanggung jawab yang pantas mendapatkan cinta Sofia. Hari pernikahan tiba. Langit cerah tanpa awan mendung. Suara gamelan mengalun lembut menyatu dengan doa-doa yang mengalir dari bibir para tamu undangan. Sofia mengenakan kebaya putih sederhana dengan hiasan rendah dan manik-manik kecil. Rambutnya disanggul rapi dengan bunga melati yang harum. Irfan tampil dengan baju adat Jawa yang rapi, mengenakan blangkon di kepala, simbol kebanggaan dan penghormatan pada budaya Indonesia. "Engkau adalah anugerah terindah yang pernah aku terima," bisik Irfan saat memegang tangan Sofia di depan penghulu. Sofia membalas, "Dan aku bersyukur cinta kita mampu mengatasi segala perbedaan. Aku percaya bersama kita bisa membangun masa depan yang penuh harapan." Mereka mengucapkan janji suci dengan suara yang mantap. Mata mereka saling bertatapan penuh kepercayaan dan kasih sayang. Satu demi satu tamu undangan memberikan doa restu. Di tengah-tengah pesta, Bu Yati berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Kisah Sofia dan Irfan telah mengajarkan kita semua bahwa cinta sejati tidak memandang status, harta, atau asal-usul. Ia hanya butuh hati yang tulus dan keberanian untuk memperjuangkannya." Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Hati semua orang hangat, percaya bahwa kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan kenyataan yang patut dicontoh. Setelah resepsi, Sofia dan Irfan duduk di pelaminan, saling menggenggam tangan. Naila bermain di sekeliling mereka, tertawa, dan bermain bersama teman-temannya. Sebuah perasaan damai dan bahagia menyelimuti hari itu. Di malam hari, ketika bintang bertaburan di langit desa, Sofia dan Irfan duduk di teras rumah mereka. Mereka menatap langit yang luas, merenungkan perjalanan hidup yang tak mudah namun penuh makna. "Dulu aku takut sendirian setelah kehilangan suami," kata Sofia pelan. "Tapi sekarang aku tahu, kehilangan bukan akhir dari segalanya." Irfan menggenggam tangan Sofia lebih erat. "Dan aku berterima kasih karena kau memberiku kesempatan. Cinta kita mengubah hidupku." Sofia tersenyum. "Aku yakin ini adalah awal dari kehidupan yang indah." Mereka saling berpelukan di bawah cahaya rembulan. Cinta mereka yang bermula dari sebuah pertemuan tak terduga, kini tumbuh menjadi akar kuat yang tak mudah digoyahkan. Kisah Sofia dan Irfan menjadi inspirasi, tidak hanya bagi warga desa, tapi juga bagi banyak orang dari berbagai tempat. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengalahkan segala prasangka dan perbedaan. Dari sebuah jalinan hati yang sederhana, lahir sebuah kekuatan yang mampu merubah hidup dan lingkungan sekitar.
Sebagai pasangan yang saling melengkapi, Sofia dan Irfan terus berjuang membangun rumah cahaya, mengajarkan nilai cinta, toleransi, dan keikhlasan kepada generasi muda. Mereka percaya, warisan terbaik yang bisa diberikan bukan harta atau jabatan, tapi cinta yang tulus dan semangat untuk berbagi.